Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Juliani dari kelas 6C dengan NPM 191063105054 akan menjelaskan penggunaan Maple pada materi barisan dan deret aritmatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Adi Ihsan Imami, SSI, MPD. Baik, sebelum ke tutorial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Maple dan apa saja tools-tools yang ada di dalamnya. Pertama, Maple itu merupakan suatu program komputer yang pertama kali dikembangkan itu pada tahun 1980 oleh grup Symbolic Computation di University of Waterloo, Ontario, Kanada untuk keperluan bidang matematika, statistika, dan komputasi aljabar. Nah, kemudian Maple itu juga merupakan program interaktif yang mengintegrasikan komputasi, baik itu numerik maupun simbolik, visualisasi atau grafik, dan juga pemrograman. Nah, berdasarkan sumber yang saya dapatkan bahwa Maple ini merupakan salah satu aplikasi matematika yang sangat canggih dan sangat membantu dalam menyelesaikan soal matematika. Mulai dari membuat persamaan, membuat grafik, mencari nilai fungsi, dan masih banyak lagi. Maple juga ini dari awal perkembangannya sampai sekarang sudah sampai ke versi Maple 18. Oke, selanjutnya di Maple 18 juga terdapat 4 bagian utama atau 4 tools utama. Yang pertama ada bagian menubar. Menubar ini ada pada baris pertama di sini. Ada file, edit, view, insert, format, dan seterusnya. Fungsinya sama seperti menubar-menubar di software pembelajaran lain termasuk Microsoft Office Word. Nih, di file ada yang namanya new file buat worksheet baru, buat dokumen baru, terus open file juga bisa, open URL, save, dan lain-lain. Kemudian di edit juga sama fungsinya, ada undo, ada cut, copy, paste, terus yang lainnya. View juga. Nah, di Maple ini kita bisa tampilin toolbar, context bar, status bar, dan lainnya. Insert kita bisa menyisipkan teks, menyisipkan Maple input, menyisipkan 2D, menyisipkan label, dan lainnya. Format juga kita dapat mengatur karakternya bagaimana, paragrafnya, numeriknya, stylenya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagian utama yang kedua itu ada yang namanya tools bar. Nah, tools bar di Maple ini cukup banyak ya, cukup lengkap. Di sini pertama ada create a new file. Di sini ini untuk membuat file baru. Kemudian ini membuka file yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian di sini ada save the active file, jadi menyimpan file yang sedang dibuat. Kemudian ada mencetak file, print ya, terus ada print preview, melihat yang akan dicetak tadi. Kemudian ini cut, memotong objek. Kemudian ada copy, mengopi objek, menyalin objek. Kemudian ini paste, ada undo, ada redo, ada insert kode edit. Ini menyisipkan kode edit regionnya. Terus kita bisa menyisipkan teks, kemudian bisa menyisipkan Maple prompt yang seperti ini. Kemudian ini ada ini untuk melampirkan pilihan dalam blok dokumen. Kemudian ada untuk melampirkan pilihan, ini melampirkan pilihan pada dalam subbagian. Kemudian ini untuk menghapus bagian yang melampirkan pilihan. Jadi ini untuk menyisipkan, ini untuk menghapusnya. Tools ini untuk mundur ke dokumen sebelumnya. Ini membuka halaman baru. Kemudian yang ini maju ke dokumen berikutnya. Kemudian ini yang tanda seru 3,
menjalankan semua perintah di lembar kerja atau dokumen. Kemudian ini menjalankan area yang dipilih. Kemudian tools ini adalah ganggu operasi saat ini. Ini udah masuk ke tools buat pemrograman sih ya. Kemudian bagian utama yang selanjutnya adalah ini, palet yang ini. Nah, jadi palet itu merupakan kumpulan tombol yang mewakili simbol ekspresi maupun operator yang telah ditetapkan, seperti operator dalam matriks, dalam matematika, maupun dalam vektor. Nah, di sini ada banyak palet ya. Yang pertama ini nih, ada expression. Nah, expression ini palet yang berisikan semua ekspresi matematika seperti integral ini, terus ada limit, ada turunan dan lainnya. Terus palet yang selanjutnya ada kalkulus ya. Ini lebih detail dari expression, ini secara umum. Kalau ini kalkulus lebih ke banyak, ada integral, ada turunan, limit, pokoknya yang masuk ke kalkulus. Selanjutnya ada common symbol, ini simbol-simbol yang biasa digunakan dalam operasi matematika ya. Selanjutnya ada live data plots, ini untuk pembuatan grafik. Selanjutnya variabel, untuk menyisipkan variabel, ada value-nya juga di sini. Kemudian ada matriks, ini palet yang berguna untuk membuat matriks sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jadi di sini bisa di custom ya, bisa disesuaikan. Kemudian selanjutnya ada unit S1 yang kayak gini, kemudian ada unit FPS, kemudian ada layout kayak posisinya gitu ya, diatur. Kemudian ada Greek. Greek ini merupakan palet yang berisikan huruf-huruf Yunani. Kemudian untuk bagian utama yang terakhir, ini ada yang namanya worksheet atau lembar kerja ini. Jadi worksheet ini digunakan untuk menuliskan perintah pada Maple. Jadi kayak kita nulisin rumusnya, nulisin input masukannya ya di sini. Ditulisnya itu setelah tanda prompt Maple. Ini yang namanya prompt, dan kita nulisinnya di sebelah kanan tanda prompt ini. Oke, sekarang langsung ke penyelesaian soal barisan dan deret. Oh, salah. Oke, sekarang langsung ke penyelesaian soal barisan dan deret menggunakan Maple. Sebelumnya saya sudah siapkan soalnya. Soal pertama, suku ke-20 dari barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16, dan seterusnya adalah, jadi yang ditanyakan itu adalah suku ke-20-nya. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu barisan yang diketahuinya. Misalkan, H ini didefinisikan sebagai, tadi barisannya kita tulis 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16. Nah, perlu diingat setiap baris perintah pada Maple ini selalu akhiri dengan titik koma. Kemudian klik enter. Nah, ini masuk ya. Selanjutnya, setelah diketahui barisannya, kita mencari beda dari barisan tersebut, bedanya. Misalkan B didefinisikan sebagai, kita tahu kan ya, rumus beda itu adalah, kalau misalnya aritmatika, berarti suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, dalam Maple ini penggunaan rumus beda menggunakan persen, suku kedua dikurangi persen lagi suku pertama, kemudian titik koma, enter. Jadi bedanya adalah negatif 7. Nah, setelah tahu bedanya, selanjutnya kita tuliskan A-nya.
atau suku pertama. Nah, suku pertama kan sudah diketahui bahwa suku pertamanya adalah 5. Jadi tulis 5, titik koma, enter. Nah, sudah diketahui A-nya 5. Selanjutnya adalah menuliskan rumus untuk UN atau suku ke N. Suku ke N ini rumusnya adalah A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B, titik koma, enter. Jadi ini rumusnya. Kemudian setelah itu, karena yang ditanyakan adalah suku ke-20, jadi kita langsung cari U20 atau suku ke-20 sama dengan substitusi dengan N-nya adalah berapa? 20 ke suku ke N. Jadi ini artinya substitusikan nilai N-nya 20 ke rumus suku ke N ini. Nah, akhirnya kita peroleh bahwa suku ke-20 dari barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16 itu adalah negatif 128. Oke, selanjutnya ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah suku ke-13 dari 4 suku barisan berpola 1/16, 1/18, 1/4, 1/2 adalah. Nah, ini barisan geometri ya. Nah, untuk barisan geometri ini pertama seperti yang tadi, seperti barisan aritmatika, kita tuliskan terlebih dahulu barisannya. Misalkan H didefinisikan sebagai 1/16, kemudian 1/8, kemudian 1/4, dan 1/2, titik koma. Setelah diketahui barisannya, kita cari rasionya. Kalau barisan aritmatika kan tadi menggunakan beda. Kalau barisan geometri ini menggunakan rasio. Rasionya R misalkan didefinisikan sebagai, berarti suku kedua dibagi dengan suku pertama ya rumusnya. Tidak jauh berbeda dengan tadi, berarti persen suku kedua dibagi dengan persen lagi suku pertama. Kemudian titik koma, enter, rasionya adalah 2. Nah, setelah mengetahui rasio, kita tuliskan suku pertamanya atau A. A ini definisikan sebagai ini ya, 1/16. 1/16. Kemudian titik koma, enter, diperoleh A-nya 1/16. Kemudian kita masukkan rumus UN untuk barisan geometri. Suku ke N didefinisikan sebagai A dikali R dipangkatkan N dikurangi 1 ya. Kemudian titik koma, nah itu rumusnya. Kemudian yang ditanyakan pada soal adalah suku ke-13. Jadi suku ke-13 sama seperti soal yang pertama ya, menjadi substitusikan suku ke-13 ke rumus suku ke N tadi, titik koma. Nah, diperoleh
Suku ke-13 dari 4 suku barisan yang berpola pada soal itu adalah 256. Oke, itulah penggunaan Maple untuk materi barisan aritmatika dan barisan geometri. Sebenarnya Maple ini sangat luas ya, maksudnya bisa digunakan untuk berbagai persoalan matematika lainnya seperti misalnya limit, terus logaritma, fungsi, integral, turunan, pokoknya banyak sekali. Hanya di video ini saya hanya menjelaskan mengenai penggunaan Maple pada materi barisan saja. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.